Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat benda. Tapi sebelum ke sifat-sifat benda, Ibu akan mengingatkan kembali wujud benda itu ada berapa ya? Ada 3. Nah, ayo kita perhatikan ya. Satu. Nah, yang kalian lihat ini merupakan jenis wujud benda. Yang pertama, padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Ayo kita perhatikan perbedaan wujud benda berikut. Dua. Nah, kita ke benda padat dulu. Nah, yang Ibu pegang ini merupakan contoh benda padat. Pensil ya. Pulpen maksudnya. Yang mana lagi? Nah, ini spidol merupakan contoh benda padat. Mangkok juga termasuk benda padat. Gelas juga sama, ini merupakan benda padat. Nah, kalau yang ini benda apa? Botolnya merupakan benda padat. Nah, sekarang kita akan ke contoh benda cair. Nah, tadi botolnya ini merupakan benda padat. Kalau air yang di dalamnya merupakan benda cair. Apalagi selain air, contoh benda cair, minyak. Kemudian apalagi? Susu, kopi, itu juga termasuk benda cair. Sekarang kita ke wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Contohnya apa? Ya, betul. Contohnya udara. Nah, plastik ini merupakan benda padat. Coba kita isi dulu dengan benda gas. Nah, ya, di dalam benda padat plastik terdapat benda gas, yaitu udara. Nah, seperti ini. Ini termasuk benda gas. Contohnya apalagi benda gas? Ya, gas LPG termasuk benda gas. Kalau tabungnya termasuk benda padat. Kalau isinya termasuk ke dalam benda gas. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan videonya di awal, kita akan mempelajari sifat benda. Yang pertama kita akan pelajari yaitu sifat benda padat. Di sini Ibu sudah memegang sebuah pulpen, nah yang termasuk ke dalam benda padat. Pulpen ini Ibu akan masukkan ke dalam mangkok ya. Coba kita masukkan. Nah, pertanyaannya, apakah pulpen tersebut berubah bentuknya? Tidak ya. Coba kita masukkan lagi ke dalam gelas. Nah, apakah pulpen tersebut berbeda bentuknya? Tidak ya, masih sama berbentuk pulpen seperti ini. Walaupun dimasukkan ke dalam mangkok ya, ataupun dimasukkan ke dalam gelas, pulpen yang merupakan benda padat ini bentuk dan wujudnya tetap sama seperti ini. Baik, berdasarkan pengamatan tadi, kita memperoleh informasi pulpen merupakan benda padat, tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam gelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pulpen tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam mangkok. Yang ketiga, jadi pulpen itu bentuknya tidak berubah meskipun dipindahkan ke tempat lain. Berdasarkan informasi tersebut, informasi ke-1, 2, dan ketiga, kalian simpulkan apa sifat benda padat itu.
Selanjutnya kita akan mempelajari sifat benda yang kedua, yaitu sifat benda cair. Perhatikan botol minum ini, di sini udah ada air. Nah, air dimasukkan ke dalam botol ini. Oleh teman-teman, perhatikan bentuk airnya. Apakah air mengikuti bentuk benda atau menyerupai bentuk benda? Perhatikan dulu. Nah, kalau sudah diperhatikan, air ini Bu Winda akan masukkan ke dalam mangkuk, ya. Nah, sudah dimasukkan ke dalam mangkuk. Perhatikan lagi airnya, bentuk airnya. Apakah bentuk air berubah? Apakah bentuk air mengikuti wadahnya? Oke, setelah itu Bu Ina masukkan lagi air ini ke dalam gelas. Nah, kelihatan ya. Apakah kira-kira airnya mengikuti tempat atau wadahnya? Tidak. Bentuknya menyerupai apa? Kalau air dimasukkan ke dalam botol, maka air menyerupai bentuk botol ini. Apabila air dimasukkan ke dalam mangkok, maka air bentuknya akan mengikuti mangkok ini. Kemudian, apabila air dimasukkan ke dalam gelas juga sama, akan mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, sekarang kalian simpulkan ya, apa sifat benda cair berdasarkan pengamatan tadi. Selanjutnya, sifat benda yang ketiga yaitu sifat benda gas. Oke, di sini Ibu udah punya plastik. Kalau kalian di rumah punya balon, silakan gunakan balon juga bisa. Oke, pertama Ibu akan meniup plastik ini. Nah, plastik yang semula seperti ini apabila ditiup akan mengembang seperti ini. Nah, kalau plastiknya merupakan jenis benda padat, plastiknya benda padat ya. Kalau isi plastik ini yang Ibu tiup tadi merupakan benda gas, berarti benda gas ini termasuk udara, gas, dan lain-lain ya. Coba kira-kira oleh kalian perhatikan benda gas ini mengikuti wadahnya atau tidak? Mengikuti ruangnya atau tidak? Nah, selain menempati ruang atau mengikuti wadahnya benda gas, coba oleh kalian bisa dilihat atau tidak? Ya, kalau benda padat jelas bisa dilihat. Kalau benda gas seperti ini apakah bisa dilihat atau tidak? Baik, berdasarkan seluruh pengamatan yang sudah kita lakukan tadi, teman-teman boleh menyimpulkan apa sifat dari masing-masing wujud benda. Sifatnya benda padat itu apa, sifat dari benda cair, dan sifat dari benda gas. Silahkan disimpulkan oleh teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.